Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini dan berikut informasi kami selanjutnya masih dalam segmen aktualita. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu meminta kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu mengawasi para siswa-siswi yang saat ini diliburkan sebagai antisipasi COVID-19 di wilayah ini. Pemerintah saat ini telah mengambil kebijakan untuk meliburkan seluruh pelajar di setiap jenjang. Cara ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Sesuai kebijakan yang telah ditetapkan itu, para pelajar diwajibkan mengikuti proses belajar mengajar di rumah dan orang tua juga diimbau untuk membatasi anaknya keluar rumah. Untuk mengefektifkan instruksi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu meminta kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja agar segera melakukan patroli di titik-titik keramaian dan sasarannya ialah pelajar yang keluyuran di tempat keramaian. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi mengatakan, lokasi yang kerap jadi tempat perkumpulan pelajar itu seperti kafe, mal arena bermain, hingga lokasi wisata. Jika nantinya ada siswa kedapatan, pihaknya langsung menindak. Pol PP Kota Palu dapat melakukan razia terhadap keberadaan anak-anak yang di luar rumah, di tempat-tempat keramaian, di mal dan di tempat-tempat lainnya. Ya, dapat merazia. Kepala sekolah juga sudah mengambil langkah itu. Beberapa kepala sekolah kami lihat sudah ya merazia peserta didik yang berkeliaran di jam belajar. Ini adalah jam belajar tetapi di rumah masing-masing. Ingat, ini jam belajar tetapi di rumah masing-masing. Ini yang kita harapkan kerjasama kita semua agar betul-betul upaya kita mencegah virus corona masuk di Palu itu bisa maksimal. Pihak Disdikbud juga mengimbau agar para orang tua mendukung hal ini dengan tetap memantau anak-anaknya saat libur dan tidak membiarkan anak bebas berkeliaran di tempat umum dan tempat lainnya kecuali untuk hal yang sangat mendesak. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, pihak Puskesmas Mamboro yang dibantu dengan tim Subden Kimia, Biologi dan Radioaktif Detasmen Gegana Satbrimopolda Sulawesi Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat umum yang berada di Kelurahan Mamboro seperti sekolah dan pusat kesehatan masyarakat. Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Kota Palu, pihak Puskesmas Mamboro yang dibantu tim Subden Kimia, Biologi dan Radioaktif Detasemen Gegana Satbrimopolda Sulteng melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat umum. Kegiatan penyemprotan disinfektan ini berawal di Puskesmas Kelurahan Mamboro. Nampak petugas sangat teliti membersihkan seluruh ruangan yang ada di Puskesmas tersebut, mulai dari ruang tengah, ruang tunggu pasien, hingga halaman Puskesmas disemprot cairan disinfektan. Selain pusat kesehatan masyarakat, petugas juga melakukan penyemprotan di beberapa sekolah yang juga berada di wilayah tersebut. Satu persatu ruangan bahkan fasilitas yang ada di sekolah itu disemprotkan cairan disinfektan. Kami yang melaksanakan ini adalah kemandirian dari pihak sekolah dan area publik. Jadi Brimob menyediakan alat dan personilnya, sekolah atau area publik itu yang menyediakan bahannya. Jadi memang dari masyarakat. Rencananya kegiatan penyemprotan disinfektan ini terus dilakukan hingga akhir Maret 2020 mendatang. Selain sekolah dan puskesmas, ada beberapa tempat lainnya yang juga menjadi sasaran penyemprotan disinfektan, yakni 13 masjid, pelabuhan, dan terminal. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ada yang berbeda pada ujian nasional tahun ini mengantisipasi merebaknya COVID-19. Dalam ujian nasional tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengeluarkan edaran agar sekolah bisa menyiapkan sarana cuci tangan beserta antiseptik. Beginilah aktivitas siswa sebelum memasuki ruangan ujian pada ujian nasional tingkat SMK. Setiap siswa maupun pengawas ujian diwajibkan mencuci tangan lengkap dengan antiseptiknya. Perlengkapan cuci tangan lengkap dengan antiseptiknya ini diwajibkan sesuai surat edaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Hal tersebut untuk mengantisipasi menyusul merebaknya COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Upaya preventif mencegah penularan COVID-19, sehingga di posun yang terakhir atau edaran terakhir dari Menteri bahwa sekolah harus menyediakan fasilitas atau sarana untuk cuci tangan, apakah sabun atau dia bentuk septik, tapi karena septik sudah susah dicari di lapangan sehingga alternatif lain adalah sabun. Kemudian ada alat pembersih atau kita pakai tisu yang satu kali pakai sehingga tidak digunakan oleh beberapa orang, dan itu kan tidak akan
menular kepada yang lain. Meskipun Sulawesi Tengah hingga saat ini belum ada indikasi penularan COVID-19 yang telah melanda hampir di seluruh belahan dunia ini, masyarakat diminta tetap waspada dengan terus mengikuti petunjuk dan anjuran dari pemerintah seperti dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Rustam Teferi, Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, meskipun pemerintah Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan sekolah, tempat hiburan, dan sejumlah tempat keramaian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, namun sejumlah tempat olahraga di Kota Palu masih nampak ramai. Mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah masuk sebagian di sejumlah daerah. Dapat dilaporkan bahwa Sulawesi Tengah pada umumnya hingga saat ini masih dianggap nol penyebaran virus COVID-19. Sejumlah tempat olahraga di Kota Palu pun masih terlihat ramai bagi mereka yang melakukan olahraga guna menjaga kebugaran tubuh sehingga selalu fit. Anissa, salah satu siswi SMA 1 Palu, mengatakan sejak libur sekolah, dia harus belajar secara online di rumah sebagai pengganti belajar di sekolah. Ia juga membagi waktu untuk tetap menjaga fisik seperti berolahraga. Selain belajar di rumah, saya juga mengisi waktu dengan berolahraga untuk menyehatkan tubuh, menjaga stamina, agar menghindari virus yang sekarang sedang menyebar. Demikian pula Budi Saputra, siswa SMK bersama temannya, juga harus membagi waktu belajar dan menjaga fisik agar tetap fit dan bisa terhindar dari berbagai penyakit. Kalau untuk saya sendiri, di rumah kita diberikan tugas dari pihak sekolah, kemudian saya berselang kita selama libur, saya juga tetap menjaga fisik, terutama mungkin seperti jogging, bermain bola, tetap kita harus menjaga fisik. Tetapi kita juga harus menghindari kontak fisik dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Tiro Lembah, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, potensi hujan di Sulawesi Tengah yang sempat berkurang dalam beberapa hari terakhir, untuk beberapa hari ke depan diperkirakan akan kembali naik. Stasiun Meteorologi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu merilis beberapa daerah di Sulawesi Tengah bahkan berpotensi hujan lebat dengan disertai petir dan angin kencang. Beberapa daerah di Sulawesi Tengah diperkirakan berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Stasiun Meteorologi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu merilis potensi hujan lebat dengan disertai angin kencang dan petir juga berpotensi di sejumlah wilayah seperti Kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojono Una, Morowali, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai. Potensi dan peluang hujan yang hampir merata di kawasan Sulawesi Tengah bisa terjadi dari pagi, siang, hingga malam hari. Dengan suhu udara 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara 55 hingga 95%. Untuk itu masyarakat yang ada di wilayah ini yang mempunyai riwayat kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan. Rustam Teferi, Sulawesi Tengah melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, dua informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Dari Kota Palu, Saudara, Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Corona meminta kepada Wali Kota Palu segera merevisi anggaran daerah. Hal itu berdasarkan arahan Kementerian Keuangan terkait kegiatan pencegahan maupun penanganan COVID-19. Mewabahnya COVID-19 secara global membuat Komisi A DPRD Kota Palu memberikan arahan dari Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 19 tahun 2020 serta Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 7 tahun 2020 tentang penyaluran dak fisik, bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Mutmainah Corona meminta pemerintah Kota Palu segera melakukan revisi anggaran daerah sesuai anjuran pemerintah pusat, sehingga instruksi Presiden untuk memfokuskan anggaran terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 dapat realisasi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2020 di mana di situ ditegaskan bahwa
dana bagi hasil, penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana insentif daerah yang akan diprioritaskan kepada pencegahan dan penyebaran COVID-19 atau virus corona ini, itu sebetulnya harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Pemerintah pusat akan menyalurkan dana bagi hasil DBH triwulan 2 dan triwulan 3 serta dana alokasi umum DAU sekitar Mei apabila Pemda telah melaporkan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Jika Pemda tidak menyampaikan laporan kinerja pencegahan dan penanganan COVID-19 yang disertai dengan realisasi sebagian DAU akan dipotong. Mutmainah menghimbau agar masyarakat tidak terlalu panik dan tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang berbau hoaks, serta selalu menjaga pola hidup sehat. Rizky, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah. Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Palu menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada Rumah Sakit Wirabuana Palu. Penyerahan 1 unit ambulans ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bertempat di kantor cabang BRI Palu, pimpinan cabang BRI Palu Ekwan Darmawan menyerahkan secara langsung 1 unit mobil ambulans kepada Kepala Rumah Sakit Wirabuana Palu, Kapten CKM Dr. Eka Situmorang. Penyerahan 1 unit mobil ambulans ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan kunci secara simbolis. Menurut pimpinan cabang BRI Palu Ekwan Darmawan, penyerahan ini merupakan kewajiban dari BRI, kewajiban untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Salah satunya yaitu pemberian 1 unit ambulans. Untuk memaksimalkan bantuan ambulans ini, dipercayakan Rumah Sakit Wirabuana Palu untuk mengoperasikannya. Sebuah bantuan kepada Rumah Sakit Wirabuana berupa 1 unit ambulan. Ya, tujuan kami pasti adalah agar rumah sakit ini lebih bisa melayani masyarakat, ya, lebih bisa melayani pasien, lebih bisa melayani khususnya untuk anggota maupun masyarakat di lingkungan dengan ada bantuan 1 unit ini. Karena bagaimanapun ambulan itu sarana yang sangat diperlukan sebuah rumah sakit kan gitu untuk ini, apalagi ketika kita ada kejadian yang darurat itu mobil harus standby di situ satu ambulan. Sementara itu menurut Kepala Rumah Sakit Wirabuana Palu, Kapten CKM Dr. Eka Situmorang, dengan bertambahnya 1 unit mobil ambulans ini, maka bertambah pula mobil pelayanan bagi pasien Rumah Sakit Wirabuana Palu. Dengan itu pihaknya selaku pimpinan Rumah Sakit Wirabuana Palu berterima kasih kepada pihak Bank BRI Palu. Tega Kusuma, TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dalam segmen Dialog by Phone bersama Ketua MUI Kota Palu usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini.